Sebelum kita menonton videonya, yuk kita sama-sama membaca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hari ini kita akan mempelajari sejarah penurunan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, pasti kita sering kali mendengar sejarah penurunan Al-Quran atau biasa disebut dengan nuzul Quran. Secara etimologi, kata nuzul berasal dari kata nazala yang artinya turun. Jadi, nuzul Quran yang berarti turunnya Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau berusia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad ketika itu berada di Gua Hira untuk berkhawat atau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk keburukan moral bangsa Arab pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan diperintahkan untuk membaca. Namun ketika itu Nabi Muhammad takut dan gelisah karena pada saat itu beliau adalah orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Adapun wahyu pertama yang disampaikan malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Penurunan Al-Quran berlangsung selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan. Tahap pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah tempat yang berada di langit dunia. Proses kedua ini diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Tahap ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang 1 surat. Mengenai proses turun dalam tahap ketiga ini diisyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Mana'ul Qatan terdapat beberapa hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
untuk menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Dan yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Dan yang terakhir, sebagai bukti bahwasannya Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad atau manusia lainnya. Mari kita sama-sama membuka buku LKS-nya dan membaca surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196.